Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam kurikulum merdeka pada materi kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak ibuk semuanya, bertemu kembali dengan Buk Zelfi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi indahnya hidup saling menghargai. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minasy sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Assalamualaikum anak-anak syaleh-syaleha Ibu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang materi indahnya, saling menghargai. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu anak-anak ibu mampu meyakini makna hidup indah saling menghargai, membiasakan perilaku terpuji sebagai wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai, dan menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, akhlak mulia. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Tentu sangat menyenangkan hidup tidak pilih kasih dan memiliki sayang yang tak terbilang. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Anak-anak ibu semua, siapa yang sudah mencari tahu tentang materi kita hari ini? Anak-anak ibu boleh mencari informasi materi kita di berbagai sumber, mulai dari media cetak seperti buku bacaan, ataupun dari media elektronik seperti Google. Nah, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapa yang dapat boleh menjawab dengan menunjuk tangan terlebih dahulu, ya, Nak? Pertanyaan pertama. Saling menghargai artinya? Dua. Kita harus saling menghargai kepada isyarat tiga. Salah satu contoh perilaku yang bisa dilakukan dalam memaknai perilaku saling menghargai adalah indahnya hidup saling menghargai. Saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Kita harus menghargai kepada semua orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalil yang menerangkan tentang indahnya saling menghargai, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha mengenal. Contoh-contoh perilaku saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Menerima perbedaan. Contoh-contoh perilaku saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Menghargai perbedaan suku dan budaya adalah sikap yang penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Tahukah anak-anak ibu bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak, bukan? Selain pulau ada juga suku, bahasa, dan budaya. Coba sebutkan suku yang anak-anak ibu kenal. Ternyata sangat banyak ya. Nah, anak-anak ibu, kita sebagai anak muslim harus berteman dengan siapapun, tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang harus dijaga. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dengan saling menghargai, hidup akan menjadi indah. Contoh-contoh perilaku saling menghargai.
2. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain berarti menunjukkan sikap hormat terhadap agama, kepercayaan, atau pandangan hidup yang dianut oleh orang lain, meskipun berbeda dengan keyakinan kita sendiri. Nah, jika memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat, yaitu harus menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan ramah. Tampilkan juga pribadi yang gemar beribadah. Jadilah pribadi muslim yang meneladani dan menjadi inspirasi bagi teman anak-anak ibu. Jangan menghina atau mencela keyakinan orang lain. Kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan damai. Contoh-contoh perilaku saling menghargai. 3. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain berarti menghormati pandangan atau opini mereka, meskipun berbeda dari pendapat kita sendiri. Menghargai pendapat orang lain menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, memperkuat hubungan antar individu, dan mendorong kerjasama serta pemahaman yang lebih baik. Sikap menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Sudahkah kalian mempraktikannya? Nah, anak-anak ibu, berikut ini ada beberapa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. 2. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. Ketiga, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. 4. Jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. 5. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama dengan pendapatmu. Contoh-contoh perilaku saling menghargai. 4. Menerima perbedaan. Menerima perbedaan berarti mengakui dan menghargai bahwa setiap orang memiliki karakteristik, pandangan, keyakinan, dan latar belakang yang berbeda. Nah, anak-anak ibu, setelah pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya tanggapan anak-anak ibu tentang materi kita hari ini. Yang pertama, apa kesan kalian tentang materi ini? Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Yang terakhir, bagian mana yang belum kalian pahami? Silahkan anak-anak ibu, tulis jawabannya di lembar refleksi yang sudah ibu bagikan ya. Setelah kita mempelajari materi tadi, marilah kita ambil beberapa kesimpulan mengenai indahnya hidup saling menghargai. 1. Saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. 2. Kita harus menghargai kepada semua orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh-contoh perilaku saling menghargai ada 4, yaitu menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menerima perbedaan. Setelah mempelajari materi indahnya hidup saling menghargai, mari kita terus mengingat, memahami dan membiasakan perilaku yang mencerminkan hidup saling menghargai, agar hidup kita senantiasa tenang, damai, dan indah. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang manusia sebagai khalifah. Anak-anak ibu, silahkan dibaca bukunya di rumah, ataupun anak-anak ibu bisa mencari informasi mengenai materi manusia sebagai khalifah dari berbagai sumber digital seperti di pencarian Google dan lain-lain. Anak-anak ibu yang syaleh dan syaleha, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu berharap anak-anak ibu bisa terus antusias dan semangat dalam belajar dan menuntut ilmu, agar menjadi penerus bangsa yang cerdas, berkompeten, dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dari awal pembelajaran tadi, semua yang ibu sampaikan kebenarannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan yang ada adalah datang dari pribadi ibu sendiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak ibu, tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.